terkait dengan hal ini kita sudah terhubung secara virtual dengan pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Selamat sore Bungkus, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, masih terlihat ini ya, bahagia juga ya kita melihat bagaimana permainan tadi malam. Akhirnya Indonesia bisa menambah poin, naik ke peringkat ketiga. Nah, harapan semakin besar nih Bungkus untuk dapat berlaga di Piala Dunia. Tapi masih ada 4 pertandingan lagi yang akan digelar di tahun depan. Catatan Anda, apa yang harus paling dipersiapkan oleh timnas untuk menghadapi laga-laga yang akan datang di tahun 2025? Iya, yang pertama kita harus sama-sama memahami bahwa situasinya belum sepenuhnya aman ya bagi Indonesia, karena saat ini kan persaingan di posisi kedua sampai ke-6 itu kan sangat ketat. Selisih antara peringkat kedua dengan peringkat ke-6 itu hanya 4 poin dan bisa setiap saat terjadi pergeseran gitu ya. Jadi ini masih sangat cair situasinya, belum ada jaminan bahwa kita akan finish di peringkat ketiga, peringkat keempat, atau peringkat kedua bahkan. Semua masih mungkin berubah dan itu yang harus terus dipahami oleh pemain maupun pendukung timnas Indonesia, bahwa kita masih terus berjuang, masih harus terus memastikan penampilan yang lebih baik sehingga target yang sejak awal kita canangkan yaitu 12 poin bisa sepenuhnya kita capai. Kita sudah 6 poin sekarang, artinya kita butuh 2 kemenangan lagi dari 4 laga sisa. Yang paling realistis tentunya 2 kemenangan itu kita. Paling terdekat itu kan untuk di bulan Maret ada laga menghadapi Aussie, Australia dan juga Bahrain. Nah, Anda melihat untuk menghadapi Australia terlebih dahulu mungkin yang akan kita bahas, kemudian Bahrain. Australia kan saat ini posisinya di atas Indonesia ya, peringkat kedua dengan perolehan poinnya kan 7. Nah, apa yang harus diperhatikan dengan melihat secara catatan pemain ataupun kualitas dari tim Australia yang dapat dipelajari sehingga nanti Indonesia bisa menampilkan performa terbaiknya? Iya, jadi yang pertama kita akan kehilangan 2 pemain ya di pertandingan melawan Australia nanti. Justin Hubner tidak bisa main. Kemudian Ragnar Oratmangun juga kena akumulasi kartu. Ini 2 pemain yang biasanya menjadi pilihan utama di posisi starter di posisinya masing-masing. Jadi itu pertama-tama yang harus diselesaikan oleh Coach Sintayong, PR-nya bagaimana mencari pengganti untuk 2 posisi itu. Nah mungkin di posisi belakang tidak terlalu risau ya, karena kita punya banyak pemain yang ada di lini pertahanan yang kualitasnya cukup bagus. Ada Jordi Amat, ada entah itu di sayap kiri maupun sebagai striker. Problem di lini depan dengan tidak hadirnya Ragnar Oratmangun nanti itu bisa diatasi oleh Coach Sintayong. Nih Bungkus, apakah formasi yang dimainkan di laga melawan Arab Saudi kemarin ini menurut Anda memang sudah tepat sehingga bisa menghasilkan kemenangan, dan apakah ini akan bisa diaplikasikan dalam laga-laga menghadapi timnas-timnas lain yang kuat juga mungkin seperti Australia? Iya, ini memang jadi perdebatan menarik tentang formasi, karena Sintayong di pertandingan melawan Arab kemarin bermain dengan formasi 3-5-2, padahal pakemnya biasanya 3-4-3. Justru formasi 3-5-2 yang kemudian membawa kita menang. Tapi sebetulnya dalam sepak bola, soal formasi itu adalah soal pilihan yang disesuaikan dengan pertama, siapa lawan yang akan dihadapi. Yang kedua, cara yang akan dilakukan oleh pelatih untuk mengatasi kemampuan lawan seperti apa. Dan yang ketiga, ketersediaan pemain yang bisa dimainkan. Nah itu saya pikir alasan-alasan atau faktor-faktor yang kemudian akan menjadi penentu kita main mungkin menang. Karena ketika kita berhasil menahan imbang Arab Saudi, menahan imbang Australia, menahan imbang Bahrain di 3 laga awal, formasi kita juga 3-4-3. Jadi sekali lagi kalau Bungkus, jika kita melihat bagaimana laga kemarin yang sangat menyenangkan ya, kita sangat seru nontonnya nih ya. Apakah menurut Anda selain memang karena Marcelino berhasil mencetak 2 gol, tapi kita semua sepakat ya kalau memang ini adalah hasil kerjasama tim yang bagus juga di lapangan kemarin. Nah, apakah dengan kerjasama tim yang bagus ini membuktikan perlu lagi kah ada naturalisasi pemain lagi atau sudah cukup dengan format sekarang? Karena kan informasinya akan ada naturalisasi juga untuk posisi penyerang. Analisa Anda seperti apa? Iya, jadi begini, tim yang kuat itu tidak hanya terdiri atas 11 pemain. Ini sering saya katakan ya, tim yang kuat di sepak bola modern sekarang itu terdiri atas 11 pemain utama dan 11 pemain penggantinya. Jadi di setiap posisi itu ada pemain yang kualitasnya sama bagusnya. Kita kehilangan Justin Hubner di posisi yang sama, misalnya kita punya penggantinya Jai Ijes. Kita kehilangan misalnya di lini tengah, di posisi belakang tengah, kehilangan Jai Ijes, kita masih punya penggantinya pemain yang tidak kalah berkualitas, misalnya Rizky Ridho atau Jordi Amat. Kualitas pemain yang seimbang itulah yang akan membuat penampilan tim bisa konsisten. Nah, di depan kita sebetulnya masih punya banyak kekurangan ya. Kita belum punya pemain yang betul-betul berposisi sebagai striker murni, pemain nomor 9. Itu yang sering menjadi keluhan pelatih, menjadi bahan perdebatan di berbagai platform ya.
Dan saya pikir kehadiran Ole seandainya betul berhasil di naturalisasi, itu akan memberi opsi bagi pelatih. Tapi kan tidak cukup hanya Ole. Kita sudah melihat kasusnya, bagaimana baru main sekali pemain kita mengalami cedera, Kevin Dix. Sebelumnya Miss Hilher juga main 2 kali mengalami cedera. Karena memang perjalanan tim nasional itu memang cukup menantang. Pemain harus menempuh perjalanan belasan jam dari negara tempat mereka bermain menuju ke tempat bertanding bersama tim nasional. Waktunya mepet, persiapannya pendek. Tim yang kuat dan siap menghadapi situasi seperti apapun ini yang menjadi harapan kita semua ya dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Terima kasih Bungkus, pengamat sepak bola telah berbagi pandangannya bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat. Salam sehat.